Apin, anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Apin, Anak Pintar. Pada video kali ini kakak akan membahas materi pelajaran matematika kelas 7 semester 1 ke buku terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan keempat tahun 2017. Dan video kali ini kakak akan membahas bab pertama tentang bilangan, khususnya mengenai subbab kelima, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, di video sebelumnya kakak udah jelaskan mengenai pecahan atau bilangan pecahan. Sekarang perhatikan, ini adalah seperempat bagian atau boleh digambarkan 1/4. Jadi satu yang diarsir dari 4 buah bagian. Ingat kalau pecahan itu pembagian kalau kita bagi dalam bentukan harus sama besar ya. Dan jika kita tambah dengan 1/4 lagi, kira-kira itu ya. Kalau kakak gabung, perhatikan, sama dengan 2/4. Atau kalau 2/4 ini kalau disetarakan bisa dalam bentukan yang lain. Oke, kakak lihat soal yang lain dulu. Ini 1/6. Kakak gabung atau kita tambahkan dengan 1/6 juga. Kakak yakin ini cukup jelas, ini akan menjadi 2/6. Atau 1/6-nya ada 2 kali. Begitu juga dengan 1/2, kakak tambah dengan 1/3. Nah, perhatikan di bagian pertama. Bagian pertama sama-sama penyebutnya sama ya, sama-sama 1/4. 1/4 tambah 1/4, yang keduanya 1/6 tambah 1/6. Perhatikan untuk bagian yang sebelah kanan ini, 1/2 ditambah 1/3. Begitu kakak gabung, kakak tambah. Nah loh, bentukannya berapa nih? Gimana nyebutnya nih? Kalau penyebutnya sama, sederhana tinggal gabung, tinggal jumlahkan saja pembilangnya. Nah, untuk ini perhatikan ya, sebelumnya di sini ada 2 buah pecahan. Yang pertama per 2, yang kedua per 3. Dan kalau kakak gabung kira-kira seperti ini. Pertanyaannya, bentukan ini sudah sama besar semua belum? Kita lihat ada 2 bagian yang lebih besar dari yang lain ya. Ini belum sama besar. Ini belum bisa kita hitung. Nanti kalau kita bagi seperti ini ke bagian yang gede, yang kecil pada ngiri. Anggap kalau kemarin video sebelumnya kita bicara pizza. Kebagian pizzanya nggak sama besar, yang ngiri yang lain. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Kita harus buat dia menjadi sama besar. Coba garis miring yang 2 buah tadi kakak lanjutkan. Kita perhatikan. Ternyata sekarang bentukannya jadi sama besar ya. Tapi bentukannya jadi 6 bagian. Dan ketika 6 bagian ini kakak pindahkan, petakan ke bagian arsiran, kelihatan bahwa sekarang bidang kita terdiri dari 6 bagian, yang mana yang diarsir adalah bagian 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi pecahannya 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6 bagian. Cukup jelas? Oh, 5-nya dari 2 tambah 3 kak ya? Bukan begitu ngitungnya. Nanti kita lihat cara menghitungnya. Contoh yang lain. 1/4 ditambah 1/6. Sekali lagi penyebutnya nggak sama. Kalau kita gabung secara gambar, bentukannya, aduh, nggak jelas nih, nyebutnya per berapa nih? Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan, kedua bagian tadi, yang 1/4, yang 1/6. Kalau kita gabung, perhatikan, sekali lagi, ada 4 bagian yang kecil dan 4 bagian yang besar, ini nggak sama rata. Kalau kita pengen sama rata, kakak belah lagi nih yang besar masing-masing, belah 2. Sehingga bentukannya jadi seperti ini. Dan kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti kalau pengen sama rata, belahnya jadi 12. Sehingga kalau kita petakan ke daerah arsiran kita, kita dapatkan bahwa yang diarsir ini adalah 5 dari 12 bagian. Cukup jelas? Sehingga pecahannya berapa? 1/4 ditambah 1/6 sama dengan 5/12. Kalau penyebutnya sama gampang ya, tinggal tambahkan pembilangnya seperti 2 soal di awal.
1/4, 1/4, 1/6, 1/6. Tapi kalau penyebutnya berbeda, kita perlu pendekatan lain. Ini kalau pakai gambar, Kak, begitu ngebelahnya juga agak sulit. Bagaimana kalau soalnya itu 1/59? Wow, motongnya susah lagi ya. Maka yakin kita akan kesulitan kalau soal 1/59 atau 13/59 ditambah 7/54. Wow, sulit lagi. Nah, kalau seperti itu, kita punya formula ternyata. Cara-cara ini bisa disederhanakan dalam bentukan formula. Kita pindahkan dulu ya. Kita lihat dua soal yang awal. Formulanya tadi ya. 1/4, 1/4. Penyebut sudah sama. Tinggal tambahkan pembilang. Gitu ya. 1/1, 2. 2/4. Bisa disederhanakan, masih ingat menyederhanakan pecahan, jadinya 1/2 nantinya. Oke, sudah sama hasilnya. Soal kedua. 1/6 tambah 1/6. Penyebut juga sudah sama. Tinggal jumlahkan pembilangnya. 1 tambah 1, 2. 2/6. Atau kalau disederhanakan menjadi 1/3. Soal berikutnya perhatikan. Untuk yang ketiga dan keempat, kakak butuh space agak lebih besar sepertinya. Kenapa? Karena penyebutnya masih belum sama. Yang 1, 2, dan 3, yang 1, 4, dan 6. Untuk itu, kakak buka space dulu. Nah ini untuk soal yang ketiga. 1/2 dan 1/3. Masih ingat? 1/2 dan 1/3 itu, 1/2 itu bisa disetarakan gitu ya. Dengan bilangan tertentu. Nah, untuk menghitung ini ada dua metode. Metode pertama kita bisa menggunakan kali silang. Kali silang maksudnya gimana? Pecahan pertama kita kali dengan penyebut pada pecahan kedua. Nah, metode ini idealnya berlaku kalau cuma dua pecahan ya. Kalau lebih dari dua pecahan, kakak tidak sarankan. Bisa, tapi nanti hasilnya terlalu besar menyulitkan kita dalam menghitung. Di video sebelumnya kakak udah bahas kenapa kita efektifnya kali silang ini untuk dua pecahan saja. Tapi kalau lebih tidak disarankan. Kita coba metode kali silang untuk metode pertama kita ini. Perhatikan. 1/2 dikali pembagi pada pecahan silangnya atau di sebelahnya. Jadi karena 1/2 sebelah kiri berarti dikali penyebut, maaf, di pecahan sebelah kanannya. Sehingga dikali 3. Tapi karena dikali 3 berubah hasil, maka kita harus membuat dikali 3/3. Dan 3/3 1. Berapapun dikali 1 tidak akan merubah hasil. Ini pecahan pertama. Ditambah dengan pecahan kedua, yaitu 1/3. Kita kali dengan 2/2. 2/2 dapat dari mana? Silangan penyebut pada pecahan seberangnya. Cukup jelas? Setelah kita kali masing-masing dengan seberangnya atau silangannya, maka hasilnya kita lihat. Pecahan pertama 1/2 dikali 3/3. Perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 3/6. Tambah pecahan kedua 1 kali 2, 2. 3 kali 2, 6. 2/6. Sehingga hasilnya sama dengan 3 tambah 2/6 atau 5/6. Sama ya dengan metode menggunakan gambar yang sebelumnya kita gunakan. Cukup jelas. Tapi tadi kakak utarakan, kalau ternyata pecahan 1/59 ditambah 13/59 tambah 7/54. Wow, kalau pakai metode gambar sangat menyulitkan. Jadi kita gunakan metode ini kali silang. Oke? Perhatikan soal berikutnya. 1/4 ditambah 1/6. Hasilnya mestinya 5/12. 5/12 tadi dari metode menguraikan gambar yang kita laksanakan sebelumnya. Sekarang perhatikan, kita bisa menggunakan metode lain selain menggunakan kali silang. Kita bisa menggunakan FBB. Kalau penyebutnya belum sama. Ini kan penyebutnya belum sama. Bisa kali silang, bisa juga menggunakan FBB. FBB dari apa? FBB dari penyebut yang kita akan hitung. Yang satu penyebutnya 4, yang satu penyebutnya 6. Berarti kita harus mencari FBB 4 dan 6. Faktor persekutuan terbesar
dari 4 itu adalah faktor primanya 2 kali 2 atau 2 pangkat 2, sementara 6 itu adalah 2 kali 3. Kalau kakak tulis berurut seperti ini. Nah, FPB-nya adalah semua faktor primanya. FPB 4 dan 6, semua faktor prima berarti 2 masuk dan juga 3. Nah, di 4 nggak ada 3, tetap kita pakai semua faktor prima kita gunakan sebagai komponen untuk FPB. Sehingga FPB sementara 2 kali 3. Dan pangkatnya, ambil pangkat terbesar. Di sini 2 dan yang di bawahnya 1. Kok 1 nggak ada pangkatnya, Kak? Kalau tidak ada pangkat itu pada dasarnya pangkat 1 ya. Nah, 2 dengan 1 yang terbesar ya 2. Berarti kita gunakan 2 sebagai pangkat untuk faktor prima 2-nya. Sehingga FPB dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, 4 kali 3 sama dengan 12. Cukup jelas? 12 ini yang akan kita gunakan sebagai acuan. Maksudnya apa? Buat semua pecahan kita menjadi per 12. Yang per 4 jadi per 12, per 6 pun jadi per 12. Bagaimana caranya? Seperempat. Supaya jadi per 12, 4 itu dikali berapa? Atau 12 dibagi 4 hasilnya berapa? Supaya 12 gitu ya. Dikali 3, oh berarti seperempat harus kita kalikan dengan 3 per 3. Dengan metode yang sama, pecahan kedua 1/6 atau 1 per 6, kita harus jadikan dia per 12. Maka supaya dia jadi 12, 6 ini harus dikali 2. Berarti dikali 2 per 2. Sehingga bawahnya akan menjadi per 12. Dan kita hitung, 1 per 4 dikali 3 per 3, 3 per 12. 1 per 2, 1 kali 2 dibagi 6 kali 2, 2 per 12. Cukup jelas? Sehingga hasil penjumlahan 3 per 12 dan 2 per 12 karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal jumlahkan pembilangnya. 3 tambah 2, 5. Atau 5 per 12. Sama ya dengan metode menggunakan gambar. Cukup jelas? Selanjutnya, kita lihat kesimpulannya. Untuk menyederhanakan penjumlahan, kita bisa menggunakan metode kali silang maupun FPB. Oke. Nah, perhatikan uraian berikutnya. Pengurangan. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. 1 per 2 dikurang 1 per 4. Perhatikan pada gambarnya. Ini 1 per 2. Kita kurang 1 per 4. Kakak bikin warnanya agak beda ya. Kuning mengindikasikan pengurangan. Kakak ambil sebagian sesuai dengan area kuning, maka sisanya tinggal segini. Atau bisa disimpulkan 1 per 2 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per 4. Cukup jelas? Soal yang sama, 1 per 2 dikurang 1 per 6. Ini bagian yang 1 per 2. Ini bagian yang 1 per 6. Hasilnya berapa? Penyebutnya belum sama loh, gitu ya. Kita nggak bicara penyebut, kita pakai metode gambar dulu nih. Kita ambil bagian 1/6 dari 1/2 yang ada. Ambil sisanya sebesaran ini. Cukup jelas? Maka kita lihat di situ ada 6 bagian yang diarsir 2. Berarti 1 per 2 dikurang 1/6 adalah 2 per 6 bagian. Oke, itu bagian udah sama besar ya, jadi kita bisa jadikan per 6. Bagaimana kalau yang lain? 3 per 4 dikurang dengan 1 per 3. Nah loh, agak unik lagi nih. Kita coba masih dengan menggunakan metode gambar. Kita ambil kira-kira sebagian terakhir dari 3 per 4 kita, maka sisa daerahnya sebesar ini. Ini nyebutnya per berapa nih? Nah, untuk itu kita bisa dengan metode gambar. Di sini ada per 4, ada per 3. Ada 2 bagian pecahan, yaitu perempatan dan pertigaan. Kalau kita gabung, masih banyak daerah yang tidak sama besar.
2 paling besar, 2 paling kecil, dan 2-nya agak lumayan, tapi nggak besar sekali. Waduh, nggak rata nih. Kita coba urai yang di bawah kita bagi 2, yang besarnya di atas kita bagi 3. Nah, ini sama besar. Ternyata bisa diurai menjadi 12 bagian. Sehingga kalau kita petakan ke dalam daerah arsiran kita, 3/4 dikurang 1/3 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5/12. Cukup jelas? Itu ya, ini metode pengurai dengan menggunakan gambar nih. Supaya kebayang yang namanya penjumlahan pecahan dan pengurangan pecahan. Tapi berikutnya kita nggak akan menggunakan ini, karena ini terlalu melelahkan. Kenapa? Lihat contoh lagi, 1/4 dikurang 1/6. Kita ambil 1/6 bagian, kira-kira seperti ini, gitu ya. Dengan metode yang sama, 1/4 dan 1/6 kita urai. Sekali lagi, hasilnya atau daerah potongannya belum sama besar, kita buat sama besar, ternyata 12 pun bisa menghasilkan potongan yang sama besar. Kita petakan, pas satu arsiran itu adalah satu bagian. Sehingga 1/4 dikurang 1/6 sama dengan 1 bagian per 12 bagian. Cukup jelas? Itu ya. Nah, ini dengan mengurai gambar. Tapi seperti kakak utarakan, kalau soalnya perperannya cukup banyak, cukup besar, bahkan juga yang dijumlah dan dikurang itu banyak sekali pecahannya, tentu tidak ideal menggunakan metode gambar ini. Metode penguraian gambar ini lebih ke konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan. Mudah-mudahan ketangkap konsep pengurangan dan penjumlahannya. Sekarang kita gunakan metode lain, pendekatannya 1/2 dikurang 1/4, 1/2 dikurang 1/6, dan seterusnya. Soal yang sama, kita sudah dapatkan hasilnya masing-masing 1/4, 2/6, 5/12, dan 1/12. Kalau menghitung kira-kira ini, 1/2 dikurang 1/4. Perhatikan, penyebutnya belum sama. Tadi pakai kali silang kak? Boleh. Tapi kakak menggunakan metode yang lain, pendekatan penyetaraan. Penyetaraan gimana? 1/2 itu setara dengan berapa per berapa? Oh ternyata 1/2 itu kalau dikali 2/2 jadi 2/4, 3/6, dan seterusnya. Nah, ambil aja yang nilai penyebutnya sama dengan sebelahnya. Di sini kan per 4 ya. Maka kita gunakan 2/4. Jadi yang kita gunakan dalam menghitung bukan lagi 1/2, tapi 2/4. Karena 1/2 dan 2/4 pada dasarnya sama. Nah, untuk soal ini kakak gunakan 2/4. Kenapa? Karena di sebelahnya dikurangnya 1/4. Kita ganti 1/2 jadi 2/4, gitu ya. Sehingga soalnya udah berubah menjadi 2/4 dikurang 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita ambil pembilangnya atau jumlah pembilangnya. 2 dikurang 1, 1. Sama ya hasilnya dengan gambar tadi. Cukup jelas? Masih dengan metode yang sama untuk 1/2 dikurang 1/6. Mestinya hasilnya 2/6. Tadi gambar sudah membuktikan demikian. Sekali lagi dengan metode penyetaraan, karena penyebutnya belum sama, 1/2 itu setara dengan 2/4, 3/6, dan seterusnya. Nah, karena diambil atau bilangan berikutnya adalah per 6, kita ambil yang setara per 6 juga. Gitu ya, maka kakak boleh ganti 1/2 ini dengan 3/6. Oke, sekarang udah jadi 3/6 dikurang 1/6. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung 3 dikurang 1, 2/6. Perhatikan hasilnya, sama ya atau sudah betul ya. Nah, kembali untuk soal ketiga dan keempat. Sekali lagi kakak tidak menggunakan penyetaraan karena 4 disetarakan ke 3 nggak bisa, 3 setarakan ke 4 nggak bisa. 4 dengan 6 juga nggak bisa gitu disetarakan. Nah, kita menggunakan dua metode yang sebelumnya sudah kita bahas. Metode pertama dengan menggunakan kali silang.
karena penyebutnya belum sama, kita bisa menggunakan kali silang. Sekali lagi, kali silang ini ideal kalau cuma 2 pecahan, kalau lebih kurang ideal. Oke, tinggal kita kali 3/4 dikali bilang di sebelahnya, penyebut di sebelahnya, yaitu 3. 3/3. Dan pecahan kedua dikurang 1/3 dikali penyebut di seberangnya, yaitu 4. Berarti dikali 4/4. Sehingga pecahan pertama 3/4 itu bisa kita urai atau kita setarakan menjadi 3/4 dikali 3/3 atau 9/12. Dan 1/3 kita bisa setarakan dengan 4/12. Kenapa 4? Karena atas kali atas kali bawah, 1 kali 4, 4, 3 kali 4, 12. Sehingga kalau kita jumlah atau kita hitung 9 dikurang 4, 5 ya, 5/12. Udah sesuai ya dengan hitungan dengan menggunakan pengurai gambar tadi. Dan soal berikutnya, 1/4 dikurang 1/6. Dengan menggunakan metode kedua yaitu FPB. Karena penyebutnya belum sama, kita cari FPB-nya. FPB 4 dan 6, sebelumnya kita udah dapatkan 4 dan 6, 2 pangkat 2, 2 kali 3, didapatkan FPB-nya adalah 2/2 dikali 3. Sama persis ya, soalnya memang kebetulan sama. Cuma yang tadi dijumlah, yang sekarang dikurang. Sehingga FPB-nya 12. Kita rubah semua pecahan kita per 12/12. Jadi nggak ada lagi per 4, nggak ada lagi per 6. Supaya per 4 jadi per 12, berarti kita harus kali 3. Bawah kali 3, atas kali 3, berarti 3/3. Begitu juga dengan per 6, supaya per 12, bawah dikali 2, gitu ya. Dapat 2 dari mana? Ya 12 bagi 6 aja, 2. Berarti dikali 2/2. Sehingga hasilnya adalah 1/4 dikali 3/3, sama dengan 3/12, cukup jelas. 1/6 dikali 2/2 sama dengan 2/12. Sehingga hasilnya sama dengan 3 dikurang 2/12 atau 1/12. Terbukti ya, bisa menggunakan kali silang, bisa menggunakan FPB gitu ya. Silahkan adik-adik suka yang mana. Tapi kalau lebih dari 2 pecahan, sekali lagi kakak ingatkan idealnya menggunakan FPB. Bukan berarti kali silang nggak bisa, bisa. Kita lihat lagi contoh lain. Ini 1/3. Ini 1. 1 itu bilangan bulat, nggak pecah. Utuh ya. Tapi kalau ditambah dengan 1/3, maka ini dinyatakan dengan 1/3. Jadi kalau 1 ditambah 1/3, ya 1/3. Nah, kalau kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan, gimana Kak? Paling sederhana, urai bilangan bulatnya itu dalam bentukan pecahan. 1 ini kalau diurai dalam pertigaan kira-kira seperti ini ya. 3 bagian diarsir dari jumlahnya 3 bagian atau 3/3. Itu adalah mewakili 1. Ditambah 1/3. Kalau penyebutnya udah sama berarti atas tambah atas per bawah. Penjumlahan ya, atau 4/3. Begitu juga dengan seperti ini, ada 2 buah bulatan utuh atau bilangan bulat gitu ya, dengan nilai 2 dan 1, 2, 3, 3/5 berarti 2 ditambah 3/5 atau 2 3/5. Nah, kalau sekali lagi untuk pengurangan dan penjumlahan, mungkin kalau kesulitan kita bisa menggunakan pengurainya. Kita urai masing-masing bulatan utuh tadi menjadi 5 bagian. Kenapa? Karena per 5 ya. Yang kedua pun 5 bagian, sehingga totalnya adalah 10 bagian dari 2 bulatan utuh ini ditambah 3/5. Sehingga 10 tambah 3, 13 mestinya ya. 13/5. Kita lihat di sini. 1 kali 3. Nah, metode lain kita bisa menggunakan jika bilangan bulatnya ada, berarti ini dinyatakan sebagai bilangan pecahan gabungan.
digabung dengan bilangan bulat. Kalau sepertiga pecahan murni, kalau 1/1/3 itu adalah pecahan gabungan. Nah, untuk menghitungnya bisa juga dengan metode bilangan bulat dikali penyebut, dalam hal ini 1 kali 3, ditambah dengan pembilangnya 1, dibagi dengan pembagi atau penyebutnya. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Sama ya. Ini untuk menghitung, kalau di atas kan dengan menggambar. Begitu juga dengan 2, 3/5. 2 kali 5, 10 ya. Ditambah 3/5. 13/5. Cukup jelas? Jadi kita bisa mengurai ini bilangan pecahan gabungan menjadi pecahan saja. Ini dikatakan dengan pecahan. Sebenarnya dia pecahan gabungan. Oke? Nah, contoh soal. Jadi kita udah bahas penjumlahan, kita udah bahas pengurangan, dan udah bahas gabungan. Kakak gunakan ketiga bahasan ini, tapi gabungannya kakak cuma menggunakan 1. 7/24 tambah 1/5/6 dikurang 1/3 ditambah 3/8. Perhatikan penyebutnya ya. Penyebutnya belum sama. Karena ada lebih dari 2 pecahan, kakak sarankan menggunakan FPB. FPB dari berapa? Ya penyebutnya. Dari 24, yaitu. Masih ingat faktor prima atau bukan faktor? 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. Gitu ya. FPB 6 adalah 2 kali 3. Dan FPB 3 karena prima ya 3. FPB 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Kakak buat penyetaraannya supaya ngambil 2 angkanya juga gampang. Di sini kita lihat 2 merupakan faktor prima dari FPB yang kita butuhkan dan juga 3. Tinggal pilih angkatnya. Ternyata pangkatnya 3, 1, dan 3. Yang terbesar 3. Sehingga FPB dari 24, 6, 3, dan 8 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Atau 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Cukup jelas? Setelah kita dapatkan FPB-nya, kita bisa mulai menghitung. Tapi perhatikan, di sana ada pecahan gabungan. Yaitu 1, 5/6. Gitu ya. Kita buat dulu di dalam bentuk pecahan. Pak, satunya ditaruh di depan dulu, hitung belakangan boleh nggak? Boleh. Jadi hasil pecahannya nanti terakhir ditambah 1, boleh. Tapi kalau ditambah, kalau dikurang mungkin agak menyulitkan kita ya. Oke, nah kita setarakan 1/5/6 itu dengan metode sebelumnya. 1 kali 6 ditambah 5/6. 1 kali 6, 6 tambah 5, 11/6. Maka pecahannya yang kakak hitung sekarang menjadi 7/24 ditambah 11/26. 11/26 karena FPB-nya 24. Jadi kan 11/6. Karena FPB 24, jadi kan 6 ini menjadi 24. Supaya jadi 24 dikali berapa? 6. Dikali tentunya 24 bagi 6, 4. Berarti dikali 4/4. Itu jelas? Pecahan ketiga, dikurang 1/3. 3 supaya jadi 24, harus dikali 8. Kali 8/8. Ditambah 3/8. 8 supaya 24, kita kalikan dengan 3. Sehingga 3/8 dikali 3/3. Maka pecahan kita 7/24, karena sudah per 24, nggak perlu dirubah, nggak perlu dihitung lagi. 11/6 dikali 4/4. 11 kali 4, 44. 6 kali 4, 24. Gitu ya. Dikurang 1/3 kali 8/8. 1 kali 8/8. 3 kali 4, 24. Ditambah 3/8 kali 3/3. 3 kali 3, 9/24. Nah, tinggal kita hitung bagian pembilangnya atasnya. Hasilnya dibagi 24. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita hitung 7 tambah 44, 51. Dikurang 8,
63 tambah 2 tambah 2 52. Gitu ya. 52 dibagi 24. Kalau 52 dibagi 2 adalah 2. 2 kali 24, 48. Sisanya adalah 4. Jadi 24/24. 4 ini adalah sisa pembagiannya ya. Atau 4/24 boleh kita sederhanakan menjadi 4 dibagi 4, 4. 24 dibagi 4, 6. 21/6. Cukup jelas? Begitu ya, mudah-mudahan ada tambahan informasi. Dan untuk latihannya sedianya bisa dilihat di video berikutnya yang kalau belum mungkin akan kakak usahakan, mudah-mudahan videonya udah bisa disertakan video latihan untuk pembahasan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ini. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.